Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sejarah Kerajaan Bali. Mari kita simak. Kerajaan Bali terletak di Pulau Dewata, Bali. Kerajaan Bali umumnya bercorak agama Hindu. Dalam perkembangan sejarahnya, Bali dengan Pulau Jawa memiliki hubungan yang cukup erat karena kedua pulau ini terletak cukup berdekatan. Bahkan ketika kerajaan Majapahit runtuh, banyak masyarakat yang melarikan diri dan menetap di sana. Sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali berpusat di Pejeng atau Bedahulu Gianyar. Kerajaan tersebut berdiri pada abad ke-8 kemudian mengalami keruntuhan pada abad ke-14. Kerajaan Bali pada mulanya bernama Kerajaan Bedahulu. Kerajaan Bedahulu merupakan kerajaan pertama yang ada di wilayah Bali. Darmodayana Warmadewa atau Udayana merupakan raja yang paling terkenal. Beliau bersama permaisurinya Mahendra Datta sejak tahun 989. Kemudian sang permaisuri wafat pada tahun 1001 dan didarmakan di dalam sebuah candi yang terletak di desa Barusan. Sang raja melanjutkan pemerintahannya hingga tahun 1011 Masehi. Sejarah Kerajaan Bali. Setelah Udayana wafat, kekuasaannya diserahkan kepada keturunannya yang bernama Marakata dengan gelar Darmodayana Wangsawardhana Marakata Panjastana Utunga Dewa. Marakata memerintahkan dari tahun 1011 sampai tahun 1022 Masehi. Selama pemimpin, Marakata dikenal sebagai raja yang memiliki perhatian besar kepada rakyatnya. Hal ini terbukti dari pembangunan tempat pertapaan di Gunung Kawi untuk para rakyatnya. Hingga saat ini bangunan tersebut menjadi objek wisata yang masih dirawat dan dilestarikan. Ada 11 raja yang memerintah pada masa Kerajaan Bali. Di antaranya 1. Sri Kewaru Warmadewi, 2. Ratu Sri Urgasena, 3. Tabanendra Warmadewa, 4. Jaya Singha Warmadewa, 5. Jaya Sadu Warmadewa, 6. Sriwijaya Mahadewa, 7. Dharma Udayana Warmadewa, 8. Marakata, 9. Anak bungsu, 10. Jaya Sakti, terakhir Bedahulu. Kehidupan masyarakat, kehidupan ekonomi, penghasilan ekonomi masyarakat Bali pada saat itu didominasi dari pertanian, namun tidak hanya pada sektor pertanian saja. Selain itu juga ditemukan beberapa kegiatan, diantaranya pandai. Pandai merupakan aktivitas masyarakat Bali. Mereka membuat perhiasan dari bahan dasar emas dan perak, peralatan rumah tangga, serta berbagai alat dan senjata. Undagi dalam bahasa Bali, kata undagi arti terampil. Masyarakat Nagi pada masa itu memiliki keterampilan dalam memahat, melukis, serta membuat bangunan pedagang. Dalam prasasti Banua Baru antar pulau. Kehidupan sosial budaya. Banyak sistem sosial budaya yang berkembang pada masa Kerajaan Bali saat itu. Di antaranya, sistem kesenian. Pada masa Kerajaan Bali, kesenian dibedakan menjadi sistem kesenian rakyat dan sistem kesenian keraton. Sistem kasta. Sistem kasta rupanya telah ada semenjak kehidupan pada masa Kerajaan Bali. Sistem pemasyarakatan di Bali dibedakan menjadi beberapa kasta. Bagi masyarakat yang ada di luar kasta tersebut, maka akan disebut budak atau jaba. Agama dan kepercayaan. Pada masa tersebut, Hindu mulai masuk ke Bali, namun masyarakat Bali tetap mempertahankan tradisi lamanya. Sehingga pada saat itu, di Bali berkembang agama Hindu, Buddha, serta kepercayaan animisme. Masa kejayaan Kerajaan Bali. Kejayaan Kerajaan Bali dapat diraih ketika kerajaan ini dapat pemerintahan Udayana. Sistem pemerintahan pada masa Raja Udayana sudah lebih terstruktur, salah satunya dengan dibentuknya Badan Penasehat Kerajaan. Kehidupan kerajaan pada masa itu juga aman, damai, dan tentram. Selain itu, pernikahannya dengan seorang putri dari Raja Makutha Wangsawardhana dari Jawa Timur memperkuat kedudukan Kerajaan Bali di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Runtuhnya Kerajaan Bali akibat adanya serangan dari Patih Gajah Mada. Tekadnya untuk menyatukan Nusantara membuatnya melakukan siasat untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sebelum melakukan penyerangan, Patih Gajah Mada melakukan siasat dengan mengundang Kebo Iwa untuk melakukan rundingan perdamaian. Namun bukannya perdamaian yang didapat. Sesampainya di Majapahit, Kebo Iwa dibunuh secara diam-diam. Tidak lama kemudian disusul oleh kematian sang raja di tangan Gajah Mada. Dari situlah kekuasaan Kerajaan Bali jatuh kepada Gajah Mada.
Peninggalan kerajaan Bali yang berhasil ditemukan diantaranya sebagai berikut. Prasasti Belanjong 913 Masehi merupakan prasasti peninggalan kerajaan Bali sekaligus prasasti yang paling tua di Pulau Bali dan berisi tentang nama Ain dari Pulau Bali yaitu Wali Dwipa. Prasasti ini dibuat pada masa Raja Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Panglapuan 914 Masehi berisi tentang Badan Penasehat Kerajaan Pusat yang dibentuk pada masa pemerintahan Raja Udayana. Prasasti Gunung Panulisan di dalam Pura Puncak Panulisan yang dijadikan sebagai batu sembahyang. Kesimpulan, Kerajaan Bali merupakan kerajaan pertama di Bali. Dalam catatan sejarah Kerajaan Bali ini telah silih berganti dipimpin oleh beberapa raja. Semasa berdirinya, kehidupan kerajaan ini termasuk dalam kerajaan yang aman dan damai serta memiliki rakyat yang makmur. Masa puncak kejayaannya diraih ketika masa pemerintahan Raja Udayana beserta Sang Permaisuri. Sayangnya, kerajaan ini harus runtuh dalam tangan utusan Kerajaan Majapahit. Pati Gajah Mada, kebesaran Kerajaan Bali pada masa tersebut dapat dilihat melalui peninggalan-peninggalan megahnya. Salah satunya adalah Pura Agung Bekasi yang saat ini ditetapkan sebagai situs warisan di dunia oleh UNESCO. Dalam catatan sejarah Kerajaan Bali ini telah silih berganti dipimpin oleh beberapa raja. Semasa berdirinya, kehidupan kerajaan ini termasuk dalam kerajaan yang aman dan damai serta memiliki rakyat yang makmur. Masa puncak kejayaan diraih ketika masa pemerintahan Raja Udayana beserta Sang Permaisuri. Sayangnya kerajaan ini harus runtuh dalam tangan utusan Kerajaan Majapahit. Pati Gajah Mada, kebesaran Kerajaan Bali pada masa itu tersebut dapat dilihat melalui peninggalan-peninggalan megahnya. Salah satunya adalah Pura Agung Bekasi yang saat ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.